Sobat Lotus, kembali lagi bersama kita dalam acara yang baru aja kita mulai nih, Podcast Lotus. Namanya apa Mas Fat? Mendadak Bahas. Mendadak Bahas. Hari ini kita mau membahas saham dan for sure kita mengundang Mas Fat sebagai research analyst senior di Lotus Sekuritas. Ya. Apa kabar Mas Fat? Sehat ya? Baik, Mas Umar. Oke. Kok lemas kayaknya portonya turun nih. Mas Fat, anyway, sebelum kita membahas saham nih kan kita santai-santai aja nih. Saya mau bahas tuh pertanyaan pertama adalah seputar global. Kenapa saya perlu membahas global? Karena somehow kalau kita ngomongin saham itu related sama keadaan global. Ya. Di mana saat ini ada namanya inflasi, ada Fed rate yang bolak-balik, ada tambahan satu lagi namanya presidential election di Amerika. Sebelum kita masuk boleh dibahas dikit Mas. Global tuh sebenarnya lagi gimana sih sekarang ini? Iya, jadi sebenarnya kalau misalnya ngeliat dari keadaan global, fokus pasar tuh ngelihat dari sisi potensi pemangkasan suku bunga yang udah pasti ya. Jadi pemangkasan suku bunga di bulan September tuh bisa dikatakan 99,9% udah pasti kejadian. Okay. Nah, cuma yang jadi pertanyaan sekarang adalah berapa banyak pemangkasannya? 25 basis point atau 50. Nah, ini bagus buat Indonesia. Oke, Itu yang pertama. Yang kedua, masalah pemilihan presiden di Amerika Serikat, ya kita kan juga udah sering ngalamin lah ya di dalam negeri, baru juga beberapa bulan yang lalu kan. Nah, jadi sebenarnya ketika kalau dilihat dari sisi kandidatnya ini kayak kejar-kejaran ya antara Donald Trump sama Kamala Harris, betul. jadi kan sebenarnya masih bisa dikatakan bisa salah satu masih punya chance lah ibaratnya. Nah, semakin masih belum pasti, itu sebenarnya juga bagus buat Indonesia juga. Jadi boleh dibilang landscape dari globalnya itu kalau tadi yang dibahas yang tadi dibahas sama Mas Umar harusnya positif buat Indonesia. Oke, Gitu. saya tanya sedikit Mas. Kalau nggak salah nih, setiap ada pemilihan presiden, itu biasanya namanya government spending itu naik. Sehingga somehow kita bilang ekonomi bergerak nih gitu. Tapi di lain hal, saya bahas sedikit masalah oil. Oil itu dalam beberapa waktu terakhir tuh turun dahsyat gitu loh. Consecutively terus-menerus gitu loh. Terus yang saya dengar nih kalau oil itu melambangkan tentang ekonomi sebenarnya. Sementara kalau gold itu melambangkan kekhawatiran. Kalau oil turun nih, di satu sisi tadi kita bilang nih, Presiden Amerika election itu bagus buat ekonomi, ada government spending, semua naik, tapi oilnya turun. Any view nggak Mas? Short view aja. Iya, jadi sebenarnya kalau untuk minyak sendiri kita nggak hanya bisa ngeliat dari sisi Amerikanya aja. Meskipun kalau kita lihat dari sisi data-data terakhir, dari sisi tingkat pengangguran, dari sisi beberapa data lah ya, kalau kita lihat ya inflasi mereka mulai melandai. Nah, kita juga harus ngeliat dari negara-negara besar lain yang punya pengaruh besar nih ke ekonomi dunia kayak Cina ya. Jadi ekonomi mereka yang melambat, yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi gitu, itu menjadi salah satu yang mendorong harga minyak ini juga nggak berada di harga yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Kalau tadi di awal tahun itu kan harga masih 80-an ke atas ya untuk WTI-nya kan. Jadi apakah ada sesuatu yang buruk terjadi saat ini? Kita belum kelihatan jelas, tapi yang memang bisa kita omongin dari sekarang adalah harga minyak turun itu sebenarnya bagus. Lagi-lagi bagus buat Indonesia karena kita net importir. Terus juga kalau minyaknya nggak stabil atau mungkin turun, inflasinya akan lebih rendah, harga bensin lebih murah gitu ya. Cuma yang kita melihat sekarang nanti ke depannya adalah seberapa besar akselerasi penurunan si minyak ini. Jadi selama ini sejauh ini ya masih aman, tapi kalau tiba-tiba dia turunnya terlalu drastis kayak waktu zaman Covid ya juga mengkhawatirkan juga. Tapi sejauh ini sih masih aman ya Mas Umar. Aman-aman aja ya. Tapi baik lagi nih, saya masih agak-agak pesimis sejujurnya nih. Kenapa? Karena ketika kita ngomongin minyak yang turun diimbangi sama gold yang naik. As we know, gold itu merepresentasikan kekhawatiran biasanya. Resesi atau whatever itu namanya, tapi yang mostly yang dikedepankan tuh adalah fear-nya aja gitu loh. Betul. Gold tuh zaman dulu tuh di bawah 2000-an, sekarang tuh 2500 something. Nah, terus banyak orang bilang nih kayaknya mau pick nih, spike terus gitu loh. Any view nggak Mas dari gold sendiri? Iya, kalau gold secara teorinya menggambarkan ketakutan ya. Kalau misalnya kita takut akan resesi atau suatu hal, biasanya investor tuh lebih cenderung memilih alternatif aset seperti emas. Cuma mesti diingat juga bahwa kalau saya melihatnya, saya nyatetnya banyak bank sentral itu juga lagi belanja emas. Terlepas Cina udah berhenti ya beberapa bulan terakhir ya. Tapi dari sisi mereka yang terus menambahkan dari sisi cadangannya mereka sendiri, itu juga akhirnya bikin harga emasnya juga cukup stabil lah di harga-harga atas. Nah, cuma baik lagi kalau misalnya dibilang harga emasnya naik nih pasti khawatir resesi nih segala macam. Kalau dari saya ngelihatnya
dunia ini beda-beda nih keadaannya Mas Umar, yang kita sering bahas lah. Oke. Jadi negara A mungkin dia kurangnya di mana, negara B di mana. Nah, untuk Indonesia sendiri kita tuh lagi dalam tahap transisi pemerintahan baru. Oke. Ya, inflasinya rendah, suku bunganya bakal dipangkas, dan beberapa data ekonomi terakhir justru bagus. Oke. Nah, jadi ini yang mungkin yang bisa kita bahas. Oke, saya akan jumping ke situ, Mas. Ya. Jadi kalau tadi kita ngomongin global, sebenarnya agak kita bilang fluktuatif, ada emas, ada gold, ada minyak juga gitu ya. Tapi ada presidential election di Indonesia sendiri, electionnya sudah lewat, sudah ada pemenang. Tapi kita masih menunggu nih. Kemarin tuh sebenarnya ada gejolak tipis-tipis gitu ya, bocor halus gitu ya. Tapi somehow kita menunggu pelantikan Pak Prabowo di sini. So mostly orang akan sudah confirm to do the business. Di mana kalau sudah ada pelantikan diyakini ekonomi lebih stabil, kira-kira itulah gitu ya. Baik. Lebih firm gitu loh. Di mana hal lain yang kita perlu note adalah do you guys notice bahwa kita ada inflow dari foreign ke sini? Is it because of kegalauan di Amerika atau kegalauan di China sehingga banyak inflow ke Indonesia? Ditambah lagi tadi kalau suku bunga di luar global khususnya Fed rate tadi turun, dan somehow harusnya menguntungkan Indonesia sehingga akan ada pemangkasan juga di BI rate. Dan kalau BI rate turun harusnya sih banyak sektor nih yang terdampak bagus positif. Kalau view Mas Pat sendiri gimana tentang local condition? Tadi ada government pelantikan Pak Prabowo dan BI rate Indonesia yang most likely akan ikut turun. Oke, ini berarti ada dua narasi besar ya. Yang pertama tadi kan ngomongin masalah pelantikan. Jadi kalau mau kita ngomongin pelantikan, yang kita akan dengar sering banget nih sampai nanti pelantikan adalah bursa menterinya. Nama-namanya ya. Jadi yang seru dari sekarang tuh adalah kita tahu bahwa kabinet ini pasti akan cukup besar karena koalisi besar kan ya. Jadi pasti pembagian nama menteri pasti juga akan itu yang akan serunya di sana sih pasti. Itu yang Mas ngomong aja Mas, gak apa-apa kok ini. Tapi intinya adalah di sini mau disampaikan adalah pasar tuh menunggu siapa yang kira-kira akan menjadi tim ekonominya. Tim ekonomi satu. Siapa yang nanti akan ngebawa dari sisi beberapa nama menteri yang memang dianggap itu benar-benar krusial buat Indonesia. Karena seperti yang kita ketahuin, yang menarik di tahun depan dan mulai berjalan dari akhir tahun ini adalah salah satunya yang cukup banyak pertanyaan orang-orang sebelum itu adalah mengenai masalah makan bergizi gratis. Itu kan sudah pasti berjalan karena Badan Gizi Nasional sudah dibentuk. Nah, kalau misalnya kita mau memberikan itu ke seluruh target yang mau kita kejar, itu pasti butuh uangnya besar. Makanya udah ditetapin nih bertahap. Nah, cuma nanti diukur nih defisitnya nanti akan seperti apa. Makanya kita akan menunggu nama-nama dari tim ekonomi yang kira-kira krusial imbasnya. Jadi ini satu narasi besar yang kalau menurut saya sendiri nggak usah terlalu pusing gitu. Justru namanya belum muncul ya justru malah rally-nya mesti akan terus berlanjut gitu. Siap. Itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai masalah inflow, apakah gara-gara dari sisi kondisi ekonomi Indonesia ada dua hal. Yang pertama dari Indonesianya sendiri data-datanya bagus, inflasinya terkendali, dan kita harus ingat bahwa kalau di sana dipangkas suku bunganya, kita itu justru beberapa bulan yang lalu malah menaikkan suku bunga kan. Betul. Jadi ketika di sana mulai dipangkas, alhasil di sini pun jadi ibaratnya lebih menarik gitu loh. Betul. Jadi bunganya misalnya di sini bedanya sekian gitu. Itu jadi dipangkas jadi begini nih. Kita kan jadi lebih menarik jadinya kan. Itu yang akan mendorong si inflow ini datang ke sini. I see. Jadi yang bikin kenapa marketnya itu kayak kerasanya tuh nyaman gitu ya. Inflow itu kayak kerasa. Jadi ada dua hal sih. Tapi memang yang paling kuat keras itu yang dari inflow itu sih. Yang bikin marketnya tuh dari asing. Saya tambahin lagi tadi. Inflow government malah kemarin kalau saya deflasi gitu ya kita ya. Sehingga kita ngomong bukan suku bunga, nilai tukar rupiah. Yang cukup Yahut. Kita ngomong sempat 16.4, 16.3, 16.000, 15.8 dan terus sekarang di bawah itu gitu. Saya belum jawab tadi. Sektor mana yang paling diuntungkan dengan keadaan rupiah yang stabil dan suku bunga yang relatively akan turun juga? Oke, secara garis besar sebenarnya dengan keadaan sekarang ya, sekarang, kalau inflow itu masuk, pertanyaannya adalah inflow ini kan masuk karena memang globalnya mendukung. Terus juga kita melihat dari sisi salah satu negara besar di Asia seperti Cina itu kurang favorable atau kurang menarik lah buat investor. Gosipnya mereka agak tertutup datanya gitu ya? Ya itu bukan gosip, itu faktanya. Gitu ya? Jadi itu bukan sesuatu yang ditutupin. Emang beneran mereka mau memberikan datanya tapi lagging lebih lama dan itu nggak bagus dari sisi nilai transparansi. Jadi akhirnya itu memungkinkan inflow lebih besar masuk ke Indonesia.
Nah, dengan keadaan ini semua, sebenarnya hampir semua sektor tuh akan diuntungkan. Tapi kalau kita ngomongin inflow, udah jelas yang market cap-nya besar, yang liquid. Nah, yang menarik dari rally ISG mungkin beberapa waktu terakhir ini lah, mungkin setahun 2 tahun terakhir ini lah. Nggak cuma saham-saham yang under value doang yang dapat, tapi saham-saham premium juga dapat. Jadi saya ngomong nih, betul ya yang itu. sahamnya premium orang bilang valuasinya mahal gini nggak mungkin naik. Ya naik-naik juga karena ada uang masuk soalnya kan. Betul. Nah, kalau misalnya ngomongin dari yang asing itu suka, ya pasti market cap besar, liquid, ya perbankan pasti. Betul. Nah, cuma dengan adanya potensi pemangkasan suku bunga, rupiah yang stabil, kebayang nggak sektor otomotif dapat imbasnya, properti dapat imbasnya, bahkan yang pakan ternak pun kayak yang berhubungan dengan peternakan ayam dapat imbasnya juga. Terus baru-baru ini kita dengar ada beberapa aturan baru, even kayak plantation pun juga dapat imbasnya. Jadi kalau saya lihat ini menyeluruh sih. Karena ketika dananya masuk, tapi jumlah sahamnya itu terbatas, ya mau nggak mau semua akhirnya jadi dapat imbasnya. Cuma yang saya agak garis bawahi yang berhubungan sama minyak aja sih Mas Umar. Yang saya mau tanya sedikit. Ini dari dalam hati saya yang paling dalam gitu ya. Kalau suku bunga turun, most likely ya tadi kan ada banking, ada properti gitu ya. Tapi terus saya mikir bahwa ada namanya pelemahan dolar against semua mata uang. Kalau saya sedikit main kripto contohnya Mas ya. Kan kalau kripto itu BTC per USD. Kalau USD-nya turun, harusnya BTC naik. Simply gitu ya. Begitu juga dengan komoditas. Saya sebenarnya mau meng-underline nih komoditas. Karena apa? Karena Indonesia itu kan somehow kita generating revenue itu banyak dari komoditas ya. Betul, terbalance ya. Semua komoditas itu mau CPO pasti per ringgit tapi per USD di konversinya. Ada nikel per USD dan semuanya mostly per USD. Once USD-nya jebol, turun, harusnya ya, exactly. Kalau dari sisi komoditas sendiri, Mas tuh melihat piye Indonesia tuh? Kalau misalnya ngeliat dari sisi untuk kinerja yang berhubungan dengan US dollarnya, berarti kan eksportirnya, ya kita mungkin impact-nya nggak seperti beberapa bulan lalu ketika orang ngeliat, dolarnya tinggi, harusnya ekspornya diuntungkan kan. Tapi sebenarnya dengan keadaan sekarang ini lebih ngeliat, orang tuh akan ngeliat kira-kira demand secara global itu seperti apa. Jadi nanti tuh narasinya tuh akan terlihatnya gini loh, kalau yang saya lihat, akselerasi penurunan harga komoditas ini tuh akan seperti apa. Misalnya kita bilang gini, Cinanya mungkin sekarang ekonominya kurang bagus, tapi kan ada India, tapi kan ada Vietnam, tapi kan ada beberapa negara lagi yang masih ngambil batu bara gitu ibaratnya. Cuma balik lagi, ketika kita ngomonginnya pelemahan ekonomi di suatu negara, apalagi di impact-nya besar, akselerasi itu akan seperti apa? Itu yang mungkin akan jadi cerita besar ke depannya. Karena apa? Ini mungkin jadi jawabannya jadi nyambung lagi ke atas lagi nih Mas Umar. Kita balik lagi ke awal-awal ketika ngomongin pemangkasan suku bunga. Kenapa? Karena nanti orang akan lihat nih, sekarang kita akan happy banget lah dengan pemangkasan suku bunga. Karena ekspektasinya mungkin bisa 50 basis poin atau 75 basis poin di tahun ini doang. Tapi di tahun depan juga akan ada pemangkasan lagi. Nah, cuma nanti tahun depan itu kita akan dengar nih, pemangkasan ini gara-gara apa sih sebenarnya? Apakah memang pemangkasan ini segini cukup? Tapi kalau tiba-tiba pemangkasan terlalu dalam, jangan-jangan emang ekonominya emang agak tanda kutip agak kacau gitu berarti. Nah, itu akan kena ke si komoditas. Jadi ini akan jadi cerita yang muter-muter nanti di tahun depan. Gitu. Yang kita tahu kan kenapa satu negara memangkas atau menurunkan suku bunga, simply karena kalau ada dulu saya pernah dengar tuh ada negara namanya Jepang suku bunga tuh minus Mas, sehingga kalau mereka berharap warga negaranya itu lebih banyak meminjam terus running di bisnis instead of naruh duit di bank. Betul. Ya. Dan itu kayak teori ekonomi lah, gimana caranya membuat ekonomi di satu negara berputar dengan nurunin suku bunga, stimulasi betul, stimulus yang diberikan. Gitu. Tapi kalau dari Amerika sendiri, kalau dari 5,5% turun terus itu bisa jadi indikasi bahwa jangan-jangan emang lemah banget ya, sehingga harus turunin segitu dalam ya gitu ya. Iya, jadi karena kayak gini, kita kalau misalnya ngelihat data, terkadang itu kita harus ngelihat dari si narasi apa sih yang lagi dibentuk gitu ya. Saya ingat banget waktu beberapa bulan yang lalu orang mengkhawatirkan terjadi pemangkasan suku bunga. Nah sekarang banyak yang bilang bahwa nggak apa-apa kok pemangkasan suku bunga. Sekarang udah beda lagi, nggak apa-apa kok pemangkasan suku bunga yang agak gede. Nah ini yang dibutuhkan, jadi saya bilang, ini sebenarnya hanya justifikasi yang akan diambil. Itu kan dia punya posisi sih. Jadi kalau bisa dilihat ya itu suatu hal yang nggak bisa dihindarin. Cuma tema besar itu akan terasa nanti ketika pemangkasan itu terlalu cepat dan terlalu dalam. Nah itu yang mungkin balik lagi ke komoditas, balik lagi ke si Indonesia sendiri. Nah cuma saya nambahin sedikit. Indonesia kita tahu lah ya, maksudnya kita banyak ekspor bahan mentah. Tapi ingat loh, kita sudah mulai hilirisasi juga kan, Mas Umar. Jadi yang diekspor pun juga nilai jualnya lebih besar gitu loh ibaratnya dibandingkan bahan mentah. Jadi ini mungkin akan menjadi narasi besar buat Indonesia. Oh ya memang
kita tahu itu adalah resiko, tapi mereka juga lagi berbenah nih negara ini loh gitu loh. Mas Jadi Fatih kayak staf ahli kementerian. nggak sih, lebih ke arah optimistis aja. Oke, siap. Mas, tapi gini, dari tadi kan kita cerita tuh sounds bagus semua gitu ya. Ya, Tapi saya mau nanya satu hal nih. Ada namanya Warren Buffett, kenal Mas ya? kenal. Rumah di mana tuh ya? Kalau nggak salah, dia itu sudah menjual 50% daripada portfolionya. Saham Apple-nya dia ya? Saham Apple-nya Iya. gitu loh. Nah, terus saya mikir ya, kalau dia itu kan big investor gitu ya. Somehow bukan saya merendah, tapi most likely pasti kita tuh jauh ilmunya di bawah dia gitu loh. Betul. Kalau dia menjual 50% kepemilikan di Apple yang mana itu kayak Magnificent Seven gitu ya. Ini ada apa nggak sih? Kok dia jualan itu sih? Gitu. Oke. Kalau Mas sendiri menanggapi isu Warren Buffett jual 50% saham Apple, apa yang ada di otak? Oke, jadi ada dua hal nih yang mau saya sampaikan nih ya. Jadi yang pertama tadi mengenai masalah Warren Buffett yang dia ngejual 50% kepemilikan saham Apple-nya dia. Oke. Terus dia juga jual beberapa saham kayak Bank of America segala macam, sehingga nilai kasnya dia adalah terbesar sepanjang masanya dia. Betul, itu agak-agak gimana gitu. Iya, meskipun kalau memang kita lihat dia profit taking di saham Apple ya normal juga karena udah naik ratusan persen kan. Sama lah kayak ketika lu ngejual saham lu udah naik 1000% itu juga normal kan sebenarnya kan. Jangan suka ngurang-ngurangin Mas. Jadi sebenarnya yang mau disampaikan dari apa yang dilakukan sama Warren Buffett itu adalah normal karena dia emang perusahaan investasi. Jadi di invest udah untung ya dia mau jual ya dia punya view lain ya itu normal. Nah ngomongin dari sisi Indonesia ya kita harus selalu balikin ke Indonesia lagi. Kan tadi kan dibilang beritanya baik terus, sebenarnya nggak juga. Ingat ketika tadi kita ngomongin inflow itu seperti pisau bermata dua. Keren nggak ngomongin bener kan pisau bermata dua? Iya tumben. Jadi intinya ketika ada inflow potensi outflow pasti akan selalu ada. Jadi kita ada yang namanya sudden reversal. Jadi dia masuk ketika narasi berubah signifikan itu bisa keluar banyak juga. Nah itu mungkin salah satu risiko yang akan kita rasain nanti di tahun depan. Kalau kita ngomongin tapi kan harus ada triggernya dong. Kenapa bisa masuk, kenapa bisa keluar lagi? Bagus terus. Ini dan gue bilang ini malah lu sih lagi. Kadang-kadang suka agak bingung. I'm hearing. Coba balik lagi. Itu mungkin harapannya tidak akan kerasa di tahun-tahun ini. Karena semua narasinya tergolong positif, pemangkasan suku bunga masih on track sampai tahun depan juga. Tapi ketika nanti ada perubahan narasi secara signifikan seperti tadi yang gue bilang, jangan-jangan pemangkasannya terlalu cepat, terlalu dalam dan segala macam. Sudden reversal itu bisa terjadi. Seperti yang terjadi ketika kalau ingat awal-awal tahun ini. Jadi kalau misalnya Sobat Otus perhatiin, kita itu kan ngerasain ada inflow, terus menjelang pemilu, rally semua, saham bank naik, nggak ada yang bilang BRI mungkin turun 20-30%, nggak ada lah yang ngomong kayak gitu kan. Oh itu benar banget. Nah itulah yang sebenarnya disebut namanya itu outflow. Ketika mereka keluar, mau dibilang saham yang fundamentalnya bagus, valuasinya murah, bodo amat, mau keluar, itu yang sebenarnya bisa menjadi resiko dalam beberapa waktu ke depan. Itu sih. Tapi kita ngomongin Indonesia ya, karena kalau kita ngomongin itu kemarin tuh ada namanya Black Swan, itu terjadi di Jepang, yang namanya carry trade. Itu dahsyat tuh, outflow semua market gitu loh. Tapi kalau Mas Fat bilang carry trade Jepang itu nggak ada di Indonesia ya? Iya, jadi cerita seperti itu maksudnya. Betul. Jadi kalau misalnya dilihat, sobat harus perhatiin. Yang terjadi pada saat Jepang kemarin itu menaikkan suku bunga, yang akhirnya membuat orang-orang tuh terpaksa harus balikin lagi uangnya ke Jepang, jadi dijual semua aset-asetnya. Uang-uang itu kita harus ingat bahwa kita tuh udah koreksi duluan. Kan kita koreksi duluan di bulan-bulan April Mei kan. Habis Lebaran, kita habis liburan, tambah libur lagi kan marketnya, terus lebih dalam lagi kan. Nggak ada yang expect BBRI bisa turun sedalam itu. Nah jadi kita udah koreksi duluan, baru kejadian itu Jepang. Nah ketika Jepang itu mengumumkan masalah kenaikan suku bunga, pasar-pasar yang memang kayak di Amerika Serikat dia udah mulai valuasi udah mahal kan. Kayak saham-saham kayak Nvidia lah segala macam. Makanya yang kena yang mereka gitu loh. Kita nggak terlalu kena gitu loh ibaratnya. Nah itu yang sebenarnya dibilang kita udah sakit duluan. Ketika semuanya ini kita lagi recovery gitu loh. I see. Mas tadi kan ngomong valuasi mahal nih. Saya mau geser ke Indonesia nih ya. Kita kan ngomongin tadi apa? Judul kita apa nih? Mendadak bahas. Lupa ya, sebenarnya sih nggak lupa. Kalau lupa biasanya kan nggak inget ya. Kita di Indonesia itu ada beberapa saham yang menjadi motor penggerak kayak gitu ya. Jadi kalau kita bahas tuh ada namanya saham Om PP. Nggak ada yang nggak tahu tuh, ada namanya Brand, ada namanya Cuan dan kawan-kawannya lah gitu ya. Terus ini saya kan kita ngomong bebas ini ya. Artinya gini, satu titik
ada yang namanya kita bilang gue fundamental nih gitu loh. Meaning kita hitung valuasinya, PI, PBV dan segala macam rasio fundamental gitu ya. Ada satu saham saya pribadi ya, saya punya saham nggak usah ketawa ya, tapi saya punya saham Gudang Garam gitu lah. PBV kalau saya cuma 0,5. Ini Gudang Garam tuh perusahaan gede loh gitu ya. Dulu sempat 100.000, sekarang harganya cuma 16 ribuan. Dan valuasi murah. Tapi ada saham namanya let's say Brand. Itu PI-nya sudah kalau salah tadi saya cek 800-an gitu lah. Itu amazingly mahal gitu lah. Dan somehow indeks kita di drive ini bukti nyata gitu ya. Indeks kita di drive sama yang namanya Aman Mineral, sama Cuan, sama Brand, terakhir sama Pani if you notice di market gitu ya. Fenomena apakah ini? Sementara saham yang saya rasa cukup solid beberapa sektor consumer gitu ya, kok begitu-begitu aja. Tapi ada sektor-sektor lain yang newcomer tapi dia bahkan menjadi pembobot indeks gitu loh. Kalau Mas Fat sendiri tuh lihat ini nih gimana sih? Sebenarnya kejadian kayak gini kan bukan suatu hal yang aneh ya Mas Umar. Maksudnya ya namanya juga pasar saham. Capital market, kapitalis kan. Jadi kalau misalnya kita masih bilang, oh ini mahal, nih murah. Kalau misalnya mahal kita nggak usah beli. Itu balik lagi ke selera. Ibaratnya kayak gue suka sate, gue suka soto Betawi. Jadi itu nggak bisa diperdebatkan karena memang setiap orang punya selera masing-masing. Taste-nya beda-beda. Betul. Terus kalau misalnya kita ngomongin masalah kenapa yang premium masih bisa naik, ya karena memang ada info. Karena dia memang punya agenda lain yang memang memungkinkan infonya akan lebih besar lagi. Let's say misalnya kita ambil contoh kayak si Brand tadi. Brand ini diekspektasikan akan masuk ke salah satu indeks global FTSE Large Cap Index. Efektif estimasi tanggal 23 September. Kalau nanti dia udah efektif, otomatis infonya akan lebih gede masuk. Dengan nanti dia masuk FTSE Index, potensi bisa masuk lagi ke MSCI Index lagi yang lebih gede lagi. Jadi ceritanya adalah besarnya probabilitas inflow yang lebih gede lagi. Mau dibilang PR-nya 2000 kayak ya kalau infonya masuk ngomong apa? Nah itu yang menjadi salah satu sudut pandang yang nggak bisa kita samain dengan misalnya under value, saham murah. Nah sekarang bisa balik lagi, sahamnya murah, perusahaannya gede, kalau nggak ada inflow, sahamnya naik nggak juga. Jadi ini masalah selera. Jadi seleranya pasar tuh sekarang lagi mencari yang premium, memang ada likuiditasnya, dan memang mereka mencari yang kira-kira ada pertumbuhan yang mungkin lebih signifikan. Apakah saham under value itu jelek? Nggak juga. Cuma memang sekarang ya rotasinya mungkin lagi nggak dapet aja. Karena kalau namanya saham under value itu harus agak lama ya nunggunya ya. Jadi kalau dibilang fenomena ini apa sih? Apakah menjadi suatu masalah besar? Enggak juga. Cuma yang harus kita ingat adalah gini. Kita akan senang nih ngeliatin ibaratnya IHSG kan. Wah, 7.700, nanti 78, nanti 8.000, nanti mungkin 82, 83 kita akan dalam waktu cepat lah. Tapi karena naiknya cepet, yang ngedorong juga saham-saham yang volatile juga, karena top 10-nya market cap itu adalah 5 itu adalah saham-saham premium tadi. Jadi ketika nanti tiba-tiba mereka turun 10%, ya jangan kaget juga. IHSG tiba-tiba turun 3%, 4% gitu. Sebenarnya kita bukan sebel sih. Masanya yang naik sahamnya dia, saham kita enggak gitu. Ya agak curhat sedikit ya. Itu nggak rezeki namanya. Tapi nih saya tanya sedikit, kalau Mas Fat pribadi nih, melihat ada fenomena saham Brand, are you jump into the party gitu loh? Iya, kalau untuk yang saham premium, kalau dari portfolio kayaknya ada sih satu, tapi nggak se-premium kayak Brand ya kalau saya lihat ya. Jadi sebenarnya kan premium itu kenapa dihargain mahal sama pasar adalah karena ekspektasinya tinggi banget kan. Misalnya kenapa PR 100? Oh 100 tahun baru balik modal. Oh karena ternyata mungkin aja revenue itu tahun depan naiknya 200%, nanti labanya bisa naik 4 kali lipat, 5 kali lipat. Berarti kan sebenarnya PR masa depannya mungkin nggak 100. I see. Jadi sebenarnya itu intinya kan. Nah, ekspektasi yang tinggi ini bisa di-deliver nggak sama emitennya? Nah, ketika saya ngelihatnya, saya nggak ngerti nih industri, ya saya nggak beli. Gitu. Itu aja sih. Sementara itu ada baik lagi tadi ya. Saya merasa ada beberapa saham yang ini keren banget nih. Cuma mungkin yang tahu cuma kita doang. Jadi nggak ada likuiditas di situ gitu ya. Jadi cuma 2 ada pemegang sahamnya. Iya betul. Yang punya sama kita gitu loh. Kebetulan saudara juga. Anyway, saya mau geser satu dua saham nih yang kita lihat namanya multi-bagger. Katanya sih itu ada yang bilang kalau mau cari multi-bagger itu bukan cari saham yang murah fundamentally, tetapi menjadi apa namanya sih target akuisisi.
Jadi ada saham, mungkin sahamnya itu udah agak gembel, posisi minus terus gitu Dibenci ya. orang-orang lah ibaratnya. Dibenci orang gitu. Dihina-hina kamu fundamentalis lah pokoknya. Iya, dua apa berat lah itu kan saham, tapi somehow ada satu calon emiten lain, the big one yang merasa oke, kita beli cangkang, kita injek right issue naik gitu ya. Nah, beberapa kasus di Indonesia tuh sering begitu Mas. Mas suka main begitu nggak sih? In terms of cari multi bagger tadi. Iya, sebenarnya kalau misalnya gini, saya mungkin ngomong ke orang yang sudah sukses berat ya, jadi emang dia terbukti kan. Jadi kalau misalnya Sobat Otus perhatiin, Warren Buffett tuh di awal dia ketika bikin perusahaan investasi, sebelum dia beli Berkshire itu, dia ngelola dana orang-orang. Beberapa strategi investasi itu adalah salah satunya adalah membeli perusahaan yang punya potensi aksi korporasi. Jadi target akuisisi betul, kira-kira. jadi sebutannya itu adalah special situation. Jadi dia beli karena nanti kemungkinan bisa diakuisisi nih perusahaan, atau nanti dia ada aksi korporasi di harga yang jauh lebih tinggi. Jadi sebenarnya itu adalah hal yang wajar. Cuma dari sisi kinerjanya, kalau kita cuma ngeliat dari laporan keuangan aja, nah menarik. Nah ini yang kadang-kadang kita tuh banyak ibaratnya menjudge, ini mah saham jelek nih, kayak gini. Tapi sebenarnya buat kita yang cukup sabar, mau beli, ya bagus lah kan ada yang beli kan. Jadi nanti naiknya juga ringan jadinya pasti kan. Nah cuma baik lagi, apakah ini sebenarnya wajar apa enggak? Wajar. Wajar ya. Cuma untuk banyak orang nggak lumrah aja. Nggak lumrah aja. Dan nggak banyak informasi yang didapat. Betul. Karena jadi itu kan harus ngulik banget. Corporate action itu benar-benar segmented ya yang tahu ya. Iya betul. Ini kita berbahas sahamnya nggak sih ngomong? Terserah. Boleh nggak? Kan lo yang punya acaranya. Oh gitu. Saya mau tanya nih satu saham namanya BEX. BEX itu adalah Bank Banten gitu. Dari kemarin saya punya sahamnya dari dulu. Jawabannya nyangkut gitu ya. Tapi karena nyangkut saya kulik nih apa sih saham ini kenapa kok nggak naik-naik gitu loh. Sementara tadi ketika ngomong suku bunga turun, apa inflasi terkendali dan Indonesia bagus, harusnya banking terbang. Sama ini nggak kemana-mana nih gitu loh. Saya lihat samanya bagus. Artinya nggak minus gitu ya. Dia punya isu bahwa akan ada corporate action, yaitu melakukan red issue. Sekarang tuh harganya hari ini saya beli tadi di harga 24 rupiah. Udah naik kencang banget tuh berarti. Harga 24. Saya beli dulu di GoPay. Makasih ya. Harga 24 hari ini tutup closing 25. Terus saya mikir gini, ini kalau dia corporate action harusnya minimum harga itu di 50 peraturan bursa. Kalau itu masih ada ya. Jadi saya mikir ini kind of informasi yang kita serap harga 25 untuk bisa melakukan corporate action right issue minimum 50. Jadi harusnya saham ini selipet nih dalam waktu dekat. Pertanyaan saya adalah, kalau Mas Fat sendiri memandang ini kan masih isu nih, ada berita di koran sih, tapi belum firm karena belum rups luar biasa ketok palu belum gitu. Kalau Mas Fat nanggapin yang gitu-gitu tuh gimana? Oke, saya jawab mungkin yang saya rasain tahun lalu ya. Jadi tahun lalu itu ada salah satu perusahaan operator tol ya yang go private. Jadi saya beli mungkin 1,5 tahun sebelumnya karena saya expect perusahaan ini harusnya akan melakukan aksi korporasi di harga atas, dan akhirnya dibeli tuh sama salah satu grup terbesar di Indonesia. Boya sebut namanya gitu. Iya, namanya Meta. Cuma baik lagi ketika kita melakukan analisa untuk perusahaan-perusahaan yang potensi namanya special situation kayak tadi, kita tuh harus punya banyak skenario, Mas Umar. Misalnya satu nih, waktu pas beli waktu itu hancur banget, labanya jelek, utangnya besar, terus juga saat itu besar ya. Iya. Kalau nggak salah sekarang besar banget. Ya makanya. Jadi waktu pas yang di luar skenario saya adalah ketika dia go private tiba-tiba di harga yang nggak mahal. Kenapa? Bayangin dong. Sekarang dia punya tol Trans Jawa. Terus dia mau nambah lagi nanti komposisinya. Terus dia mau bangun jalan tol lagi. Nggak mungkin dong market cap-nya cuma 2T 3T. Itu kan pasti udah gede kan. Nah cuma sepertinya pada saat itu harga yang ditawarkan ke investor pada saat itu tuh nggak gede. Jadi dapat nggak untungnya? Dapat, selipet dapat, tapi baik lagi itu kan harus lebih gede kan. Nah, mungkin saya akan ngejawab pertanyaan tadi Mas Umar tadi itu adalah gini. Ketika ketemu perusahaan yang kayak tadi Quebec tadi, kan Mas Umar bilang kan bahwa peraturan bursa harusnya di harga 50. Ini harus jadi skenario pertama nih. Pertanyaannya adalah mungkin nggak menuju nanti dia rups tadi atau setelah rups tadi bursa itu merubah aturan aturannya. Itu force major banget karena ya. Karena namanya peraturan itu kan bisa dirubah kan ketika memang harus diperlukan kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena perusahaan ini kinerjanya lagi mulai membaik yang tadi Mas Umar sempat cerita, apakah membaik ini sustain atau enggak? Bukan one shot gitu ya. Bukan one time gain. Yang lagi juga ada lagi nih.
kan Mbak ini bank daerah, apakah misalnya, saya nggak tahu ya, apakah pertanyaan ini terlalu liar atau enggak, kalau pilkada ini pengaruh nggak sih nanti dengan bank daerah itu? Karena kan bank daerah sama kepala daerah kan harusnya erat ya, ibaratnya kan. Harusnya sih, mungkin selama ini musuhan dia. Maksudnya kan, kadang-kadang tuh harus ada skenario-skenario, oh ini kalau itu jadi ini gimana. Kalau ternyata semua di running skenario-nya itu sebenarnya nggak ada suatu hal yang negatif, atau mungkin di harga sekarang itu udah pasti aman, ya nggak masalah. Gitu loh. Cuma baik lagi yang namanya perusahaan-perusahaan kayak special situation kayak gini, waktunya kan agak lama tuh biasanya tuh. Kita nggak bisa expect besok naik kan masalahnya kan. Itu dia. Nah, nggak semua orang itu yang bisa sabar, dan nggak semua orang tuh siap dengan volatilitas. Misalnya dari 25 tiba-tiba dia besok lagi turun nih jadi 20. Nggak semua orang nyaman turun 10-20% kan. Apakah kalau emang semuanya itu di checklist oke nggak masalah, ya nggak masalah. Karena somehow katanya kan ini kita bilang kita orang capital market nih, the place where you can make money easily is capital market gitu loh. Terus lihat sini tuh invest dari sini sampai sana gitu. Ada nama you name it lah, Pak Lo Keng Hong gitu ya. Di saat lagi resesi dia beli UNTR, somehow berlipat-lipat cuan gitu ya. Sekarang saya mikir nih, sebenarnya orang biasa bisa nggak sih cuan berlipat-lipat seperti itu gitu loh. Kalau Mas Fat pernah merasain nggak cuan yang dahsyat gitu loh? Jadi kalau misalnya tanya bisa apa nggak, bisa. Cuma balik lagi, mayoritas orang tuh nggak sabar sih. Oke. Ya, jadi bisa bilang gini, bisa nggak kita beli BCA naik 100%? Ya kalau kita mau 10 tahun kenapa enggak? Tapi mau nggak 10 tahun? Ya baru 10 tahun, 10 hari itu indeks turun aja udah. Ini kira-kira gimana nih market orang kayak gitu? Padahal katanya mau net invest 10 tahun. Tapi ketika kita bilang oke deh saya nggak mau beli BCA 10 tahun, saya mau setahun. Ya nggak apa-apa, tapi beli perusahaannya jangan BCA dong. Belinya banknya lebih kecil. Nah itu memang ini sesuatu banyak yang bilang it is easy to say ya. Caranya begini, invest begini, beli merah gitu ya. Pas jalanin tadi tuh ketabuk indeks 3 hari merah dalam, kita bilang ada black swan aja langsung nih bebek hitam mana nih kan. Tato kok agak meriang ya gitu. Sakit perut gitu. Biasa itu di kota-kota besar gitu. Tapi saya juga kemarin tuh sempat mikir kayaknya memang sudah saatnya nih kita menyisihkan uang cash buat belanja yang saham-saham Chile. Siapa tahu akan jadi Warren Buffett Indonesia yang lain gitu kan, kira-kira gitu. So hopefully itu akan ada ya. Tinggal seberapa jeli kita melihat. Satu jeli kalau saya ngeliatnya, kalau misalnya mau dapetin kayak beggar gitu, waktunya harus agak panjang, time horizonnya nggak bisa sehari 2 hari itu nggak mungkin. Terus yang ketiga, toleransi resikonya sebenarnya. Misalnya gini, sambil contoh, kalau seandainya kita ngomong krisis yang paling kerasa banget kan tahun 2008 ya, 2020 juga sama lah ya. Kalau misalnya kita pas waktu itu panik jual, tapi dibandingkan dengan kita tahan dimin aja, naik juga sebenarnya sahamnya kan. Betul. Jadi itu ngomong gampangnya, tapi baik lagi ketika ngomongin risiko risiko toleransi, siap nggak ketika marketnya itu merah, ARB segala macam. Nah makanya ketika kita yakin atau sama tesis kita sendiri, ya sudah nggak apa-apa, asal risiko toleransinya itu aja sih. Betul. Memang kan kita kalau ngasih ujangan tuh kayak bijak banget ya bahwa kita mesti note nih ada variabel namanya risk profile. Kita kayak gimana, either you are Rambo atau yang penakut gitu ya. Tapi memang kalau udah ngomongin waktu, orang tuh suka lihat ujungnya doang. Dia cuan dahsyat tuh gitu, tanpa lihat perjalanan dia, air mata yang tumpah gitu kan. Dahsyat ya, drama series. gitu. Kita juga pernah kok begitu. Tinggal gimana caranya tadi mengkombinasi risk profile, target return, sama paling penting mungkin kesabaran kali ya. Yang jarang kita punya, jarang saya punya sih gitu ya. Gitu. Mungkin sebenarnya tuh kalau misalnya saya nambahin ya, kita kan kalau belajar kan paling gampang kan dari buku. Sekarang sosial media udah banyak banget. Kalau misalnya memang punya dana lebih, bisa ambil program S2, S3, ambil short course di mana-mana. Tapi ada satu hal yang nggak diajarin dari itu semua. Apa itu? Psikologis. Jadi kan psikologis itu kan kita bisa ngerasain ya kalau kita nyobain. Jadi kalau misalnya mau nyobain nih, pengen nyari saham multi-bagger segala macam, ya udah invest aja udah, cobain. Nanti ketika hancur ya udah hajar terus aja. Jangan habis turun terus ngata-ngatain saham bikin rugi lah apa segala macam. Emang kalau saya ngelihatnya psikologis itu bisa kebentuk ya karena kita udah nyobain, belajar, ya udah bertahan aja dulu. Ini harus dikombinasikan sama sio dan unsur gitu nggak? Sama hari baik dong. Hari baik. Mas, tapi ini sebenarnya gini, kita kan berusaha saling meyakinkan ini market oke gitu loh. Tapi saya pribadi nih sempat mikir gini, dulu tahun 98 tuh ada resesi Asia gitu ya. Di situ Asia yang terjungkal, Indonesia, Thailand dan segala macam. Tapi masih ada jagoan namanya Amerika yang bisa menolong.
2008 ada subprime mortgage di Eropa. Eropa belepetan, tapi ada Amerika yang menolong, memberikan bailout dan segala macam. Somehow yang sekarang ini nih gosipnya nih, kalau terjadi apa-apa itu Amerika yang sakit. Di mana Amerika itu bondsnya pembeli utama itu adalah Jepang dan China. Jadi udah ngurangin. Sementara China sudah ngurangin luar biasa dan kayak masih flu juga. Begitu juga dengan Jepang. Saya mau bilang nih, ini kan kalau dulu Asia Amerika bisa nolongin, Eropa Amerika bisa nolongin. Kalau sekarang Amerikanya yang sakit, kemarin saya baca ada Robert Kiyosaki yang bilang there will be a huge damage because of this recession gitu loh. It's open for discussion gitu loh. Kalau Mas Fat sendiri melihat, apakah ada potensi itu nggak sih? Sejujurnya, karena kan gini, saya dari kemarin ini punya cash ceritanya nih. Pokoknya kalau resesi gue borong. Tapi kan baru dikasih batuk sedikit, oh anjay. Black Swan gitu. Ya, ketika ada batuk-batuk itu yang which is kita harapkan sebagai investor pengen nyobain yang namanya multi bagger tadi ya. Kalau resesi besar jegrek sama kayak Covid gitu ya. Dan somehow kita bisa banyak ngambil barang gitu. Tapi yang kali ini menurut beberapa orang lah, kalau kita baca jurnal gitu ya, ini akan ada resesi besar. Kalau Mas Fat sendiri nih menanggapi itu benar apa enggak atau gimana cara menyikapinya? Oke, yang pertama kalau misalnya kita ngomongnya agak-agak fundamental gitu ya, market timing itu susah Mas Umar. Market timing susah. Iya, jadi misalnya oke nih kayak tahun depan nih bakal crash segini, nggak kejadian. Kayak tahun 2024 bakal ada 2023 resesi, nggak ada resesi. 2024 aman-aman aja sampai sekarang kan. Betul. Jadi yang namanya ketakutan itu udah kayak makanan sehari-hari kan. Kayak nggak pernah deh. Kemarin juga ada yang bilang kiamat tanggal berapa kemarin lewat. Nggak jadi. Maksudnya selama di market berita buruk itu ya udah makanan sehari-hari. Oke. Ya itu yang pertama. Jadi ya udah nggak usah terlalu pusing lah dengan hal itu. Nah terus kalau misalnya ngelihat dari kan gue mulai mungkin 2006-2007 ya di market ya. Itu kalau gue lihat setiap krisis yang terjadi selalu ada solusinya. Dan selalu menimbulkan orang kaya baru loh. Iya, jadi maksudnya gini, kita bisa bilang gini, wah nanti si ini sakit, wah nanti si ini. Tapi kalau gue ngeliat setiap ada krisis itu, ada aja loh obatnya, ada aja loh nanti solusinya. Cuma suatu hal yang mungkin nggak textbook gitu loh, misalnya suku bunga minus, textbook mana yang ngejelasin suku bunga tuh harus minus? Nggak ada, gue belajar kayaknya. Jadi banyak hal, kenapa? Karena orang-orang pasar juga, mereka terbiasa ngeliat ke depan. Mereka juga ibaratnya ya pintar-pintar juga. Jadi ada quotes lupa ya detailnya seperti apa. Tapi market tuh akan healing dengan sendirinya. Jadi kita nggak usah terlalu pusingin dia gimana karena selalu akan ada solusinya. Gitu sih. Cuma yang gua garis bawah di sini adalah ya bisa aja sih Cina lagi challenge US sekarang kan. Dia mau gantiin ibaratnya gitu kan. Jadi ini mungkin cerita yang harus diperhatiin sih ke depannya. Jadi Cinanya batuk-batuk tuh harus merhatiin juga sih sebenarnya. Tapi one thing to note ya bahwa sebenarnya tadi solusi pasti ada. Somehow biasa aja ya cara menyikapi itu cukup bijak aja. Udah oke belum cara Mas ini? Udah bagus ya. Macam bener aja gitu kan. Tapi poinnya gini, kembali lagi. Mas Fat, coba dikasih tips nih sebelum kita closing nih. Apa yang mesti di note dari hasil diskusi hari ini sama tips-tips sebagai ini sorry agak jadi melebar lagi. Banyak Gen Z yang baru masuk ketabok sama indeks gitu ya. Terus jadi kapok gitu loh. Atau banyak banget orang yang join saham tapi somehow stock pick-nya kurang memuaskan gitu loh. Sebagai closing, apa tips mana ya yang bagus buat para newcomer lah dalam saham ini? Oke, kalau untuk yang newcomer yang pertama udah pasti pakai uang yang memang kalau sampai dia turun sahamnya itu tidak akan mengganggu psikologis kita. Misalnya di total harta yang kita punya 10% aja deh. Kalau kenapa saya masih bisa ketawa-ketawa, ya itu aja yang dipakai. Tapi kalau 10% cuannya nggak gigit. Nah itu namanya prosesnya Mas. Kalau misalnya langsung semuanya digigit beneran nanti jadinya ya. Jadi bertahap lah ya itu pertama. Terus yang kedua belajar itu nggak bisa dari textbook, dari sosial media atau dari short course yang ada segala macam. Memang harus dicobain. Jadi kalau nanti misalnya ngerasain nih ada kayak krisis kayak Covid lagi segala macam, ya udah jalanin aja terus. Nanti akan belajar kan, oh ternyata saya nggak boleh nih beli yang kayak begini, saya nggak cocok nih beli saham kayak gini. Itu nanti akan belajar dengan sendirinya sih. Itu sih. Terus konsisten aja udah ngejalanin itu. Gitu just be yourself ya. Kalau emang risk profile-nya Rambo, ya you can. Selama tadi resikonya bisa ditanggung, gitu ya.
Mungkin itu aja Mas. Ada tambah lagi apa enggak nih? Nggak ada sih. Mungkin kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya ya. Oke, Sobat Totus, terima kasih banyak nih. Hari ini kita sudah bincang lumayan dahsyat ya, ngalor ngidul sama Mas Fat gitu ya. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya, feel free komen di kita. Nanti juga bisa dilihat di semua medsosnya Lotus Sekuritas. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Gitu ya. Makasih banyak Mas Fat ya. Yuk. Oke, see you. Bye.